Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mentari Puspita Dewi, NPM 2015 Di sini, saya akan menjelaskan tentang larutan dan reaksi kimia dari mata kuliah identifikasi dan kuantifikasi kimia. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang larutan. Sebenarnya, apa sih larutan itu? Jadi, larutan merupakan campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom, ataupun ion dari dua zat atau lebih. Kenapa sih larutan disebut sebagai campuran dan bersifat homogen? Jadi, larutan disebut sebagai campuran karena susunan atau komposisi dari larutan tersebut masih dapat berubah-ubah. Sementara larutan disebut bersifat homogen karena susunannya itu sangat seragam. Jadi tidak ada bagian-bagian yang berlainan bahkan ketika diamati dari mikroskop optis sekalipun. Nah, fase larutan itu dapat berwujud gas, padat, ataupun cair. Contoh larutan gas itu adalah udara yang biasa kita hidup sehari-hari. Contoh larutan padat adalah perunggu atau paduan logam. Dan contoh larutan cair adalah air laut, air garam, ataupun larutan gula dalam. Sebelumnya sudah tahu belum apa saja komponen penyusun larutan? Jadi, komponen penyusun larutan itu terdiri atas dua ya teman-teman, pelarut dan zat terlarut. Mudahnya seperti ini. Pelarut adalah suatu zat yang komposisinya paling banyak dalam suatu larutan. Sementara terlarut adalah suatu zat yang komposisinya paling sedikit dalam suatu larutan. Jadi, ketika teman-teman memiliki, contoh teman-teman memiliki larutan gula dalam air. Nah, itu kan komposisinya lebih banyak air daripada gula. Jadi, pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Pokoknya teman-teman hanya cukup mengingat yang banyak adalah pelarut dan yang sedikit adalah terlarutnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi larutan. Jadi, larutan ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 ya teman-teman. Berdasarkan wujud larutnya, berdasarkan zat terlarutnya, berdasarkan kemampuan daya hantar listrik larutan, berdasarkan tingkat kejenuhannya, dan berdasarkan fase zat terlarut dan pelarutnya. Kita langsung masuk ke kualifikasi yang pertama, yaitu wujud larutnya. Jadi, larutan berdasarkan wujud larut ini dibedakan menjadi 3 larutan, yaitu larutan cair, larutan padat, dan larutan gas. Kalau larutan cair, pelarutnya itu berwujud cair. Pelarutnya berwujud cair. Jadi, pelarut itu kan yang paling banyak komposisinya. Nah, contohnya itu seperti larutan garam. Larutan garam itu kan antara garam dengan air. Komposisinya tentu lebih banyak air kan? Air itu berwujud cair. Nah, makanya bisa disebut sebagai larutan cair karena pelarutnya itu berwujud cair. Selanjutnya ada larutan padat. Contohnya itu seperti ketika teman-teman membuat emas 24 karat. Itu kan perpaduan antara emas dengan perak. Di sini kan komposisinya lebih banyak emas daripada perak. Sementara emas itu berbentuk sebagai padatan, baru dicairkan. Nah, ketika pelarutnya ini berwujud padat, kita masukkan ke dalam kualifikasi larutan padat. Selanjutnya itu ada larutan gas, yaitu pelarutnya itu berwujud gas. Berarti yang paling banyak komposisi ini berwujud gas. Contohnya itu udara yang biasa kita hidup sehari-hari. Selanjutnya ada berdasarkan zat terlarutnya. Jadi larutan berdasarkan zat terlarut itu dibedakan menjadi dua, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat itu yang konsentrasinya lebih tinggi, sementara larutan encer itu yang konsentrasinya lebih rendah. Bagaimana membedakan konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah? Jadi, kalau larutan yang konsentrasi lebih tinggi itu, zat terlarutnya itu lebih banyak di dalam satu larutan. Sementara kalau larutan yang konsentrasinya lebih rendah, itu zat terlarutnya lebih sedikit. Jadi misalkan teman-teman ingin mendapatkan larutan garam yang konsentrasinya tinggi, berarti teman-teman harus menambahkan lebih banyak garam ke dalam larutan air dengan garam, supaya mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi. Otomatis, ketika larutan tersebut memiliki konsentrasi lebih tinggi, larutan tersebut akan menjadi lebih cepat. Sementara kalau larutan tersebut memiliki konsentrasi yang rendah, larutan tersebut akan menjadi lebih encer. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini dibedakan menjadi dua, elektrolit dan non-elektrolit. Dari sini saja sudah jelas ya, kalau larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik.
contoh larutan elektrolit itu seperti apa sih? Contoh larutan elektrolit ini seperti larutan HCl atau larutan NaCl. Dan contoh larutan non-elektrolit ini seperti larutan gula, larutan urea, ataupun larutan alkohol. Jadi ketika teman-teman taruh listrik di dalam larutan tersebut tidak akan menghantarkan listrik tersebut. Selanjutnya ada larutan berdasarkan tingkat kejenuhannya. Pertama ada larutan tak jenuh, yang kedua ada larutan jenuh, yang ketiga adalah larutan sangat jenuh. Contoh kasusnya seperti ini. Apabila teman-teman ingin melarutkan 1 gelas air dengan gula. Misal dalam 1 gelas air ini batas maksimalnya hanya bisa melarutkan 5 sendok makan gula. Nah, larutan jenuh ini kalau teman-teman masih memberikan 1 atau 2 sendok makan gula. Jadinya larutan tersebut, jadi gula tersebut masih mudah larut dalam air tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memberikan 4 sampai 5 sendok makan gula, gula tersebut kan sudah mulai sukar larut, dengan susah larut karena sudah mulai mencapai titik maksimal dari kemampuan si air ini untuk melarutkan gula. Sementara kalau larutan sangat jenuh ini, misalkan teman-teman tadi larutan gulanya maksimal 5 sendok ya. Nah, teman-teman tuh udah menambahkan 7 sendok atau bahkan 8 sendok gula di dalam gelas tersebut. Nah, gula tersebut kan tidak akan cair karena sudah melewati batas maksimal kemampuan air untuk melarutkan gula. Nah, larutan tersebut yang akhirnya disebut sebagai larutan jenuh. Jadi, gulanya sudah tidak bisa larut lagi, sementara akan menimbulkan endapan, seperti itu. Selanjutnya berdasarkan fase pelarut dan fase terlarut. Jadi larutan berdasarkan fase terlarut dan pelarut ini dibedakan menjadi 9. Yang pertama itu ada larutan gas dalam gas, contohnya itu udara yang biasa kita hidup sehari-hari. Selanjutnya ada larutan gas dalam cairan, contohnya itu air yang terkarbonasi. Selanjutnya ada larutan gas dalam padatan, contohnya adalah hidrogen dalam platina. Lalu ada larutan cairan dalam gas, contohnya uap air. Lalu ada larutan cairan dalam cairan, contohnya adalah alkohol di dalam air. Lalu ada larutan cair dalam bentuk padat, contohnya adalah air yang ada di dalam buah-buahan yang teman-teman biasa makan. Lalu ada larutan padatan dalam gas, contohnya adalah aroma atau bau seperti kapur barus atau kamper. Selanjutnya ada larutan padat dalam cairan, contohnya adalah larutan gula. Lalu ada larutan padatan dalam padatan, contohnya adalah baja atau campuran besi dan karbon. Selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Jadi konsentrasi larutan ini apa sih? Jadi konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan. Nah, fungsi dari konsentrasi larutan ini apa sih sebenarnya? Fungsi dari konsentrasi larutan ini agar kita tahu nih gambaran perbandingan antara jumlah zat terlarut dan jumlah zat larut dalam satu larutan itu berapa banyak sih gitu. Nah, konsentrasi larutan yang umum kita pergunakan di laboratorium itu ada 5 teman-teman. Ada molaritas, ada molalitas, ada normalitas, ada fraksi mol, dan ada ppm. Tapi yang biasa atau lebih sering kita gunakan itu hanya 3, yaitu molaritas, molalitas, dan normalitas. Oke, kita mulai bahas dari molaritas. Jadi molaritas ini salah satu cara kita untuk mendapatkan konsentrasi larutan. Nah, molaritas ini simbolnya M besar, dan molaritas ini itu menyatakan jumlah mol suatu solut dalam larutan. Jadi, molaritas ini menyatakan banyaknya banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi, kalau misalkan teman-teman punya satu larutan, teman-teman mau tahu berapa sih banyak zat terlarutnya dalam satu larutan? Nah, teman-teman itu bisa mencari menggunakan molaritas. Nah, molaritas ini rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi dengan banyaknya liter suatu larutan. Misalkan teman-teman punya molnya 3 dibagi jumlah liter larutannya itu 1 liter gitu. Oh, berarti molaritasnya 3, seperti itu. Lalu ada molalitas. Jadi molalitas ini merupakan banyaknya mol senyawa setiap kilogram pelarut. Jadi kalau tadi molaritas ini kita mau tahu jumlah mol per larut, nah kalau molaritas ini kita mencari jumlah mol pelarutnya gitu. Nah, ini rumusnya ada di sini seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke normalitas. Jadi normalitas, kalau tadi molalitas itu jumlah mol pelarut, kalau molaritas jumlah mol pelarut. Nah, kalau normalitas ini kita mencari jumlah mol ekivalen per liternya. Jadi berapa sih dalam 1 liter ini mol ekivalennya berapa sih? Nah, rumusnya itu
rumus untuk normalitas itu adalah mol ekvivalen per banyak kali perlarutan. Tapi, kalau yang dilarutkan dalam air itu padatan, rumusnya ini berbeda. Rumusnya ini ada gram zat per larut dibagi dengan massa ekivalen dikali dengan banyak kali perlarutan. Baru dimasukkan ke rumus normalitas, yaitu massa per molaritas dikali 1000 per V dikali dengan normalitas itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu reaksi kimia. Jadi teman-teman tahu belum sih reaksi kimia itu apa? Jadi mudahnya itu seperti ini teman-teman. Reaksi kimia itu adalah reaksi perubahan dari produk menjadi hasil produk. Nah, misalkan sebelum reaksi itu kita sebut sebagai produk atau reaktan atau bahan baku. Nah, setelah ada perubahan kimia itu menghasilkan hasil produk atau kita sebut sebagai hasil reaksi. Nah, produk atau reaktan atau bahan baku ini berada di sebelah kiri tanda panah atau sebelum tanda panah. Sementara hasil reaksi atau hasil dari produk yang diciptakan dari bahan baku ini terdapat di sebelah kanan tanda panah atau setelah tanda panah. Nah, ini kan terus kalau di rumus reaksi kimia itu biasanya teman-teman menjumpai seperti kayak 2H2O. Oh, kalau berarti 2H2O. Nah, 2H2 ini maksudnya apa sih? Nah, 2H2 ini, 2 ini maksudnya dia tuh menyatakan banyaknya mol yang berikatan dalam senyawa tersebut. Jadi kalau misalkan 2H2O, oh berarti ada 2 atom H yang berikatan dengan 1 atom O gitu kan, 2H2O kan H2O. Berarti H2O berarti H-nya ada 2 nih, O-nya ada 1. Berarti ada 2 H yang berikatan dengan 1 O. Terus di sini ada Br2, menunjukkan ada 2 atom Br yang saling berikatan. Br2, oh berarti Br-nya ada 2, berarti ada 2 Br yang saling berikatan. Selanjutnya ada FeNO3 3 kali. Oh, berarti ini ada 1 atom Fe, 3 atom N, dan 9 atom O. Kalau teman-teman bingung, kok O-nya bisa 9, kok N-nya bisa 3? Jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika ada tanda kurung seperti ini yang di luar kurung dikalikan ke dalam. Jadi N-nya dikalikan dengan 3, O3-nya dikalikan dengan 3. Jadi N-nya ada 3, O3-nya ada 9. Jadi dari sini kita ketahui bahwa ada 1 atom Fe, ada 3 atom N, dan 9 atom O yang saling berikatan di senyawa ini. Nah, reaksi kimia ini juga bisa disebut setara, bisa disebut juga tidak setara. Nah, reaksi kimia ini dikatakan setara apabila jumlah atom per reaksi itu sudah sama dengan sudah sama dengan hasil reaksinya. Jadi jumlah atom sebelum reaksi atau atom bahan bakunya ini atau atom reaktannya ini harus sudah sama dengan hasil reaksinya. Kalau belum sama, itu berarti reaksinya belum setara dan perlu disetarakan. Selanjutnya kita masuk klasifikasi reaksi. Jadi, klasifikasi reaksinya dibedakan menjadi 5. Ada reaksi penggabungan, ada reaksi penguraian, ada reaksi pertukaran, reaksi metatesis, dan reaksi pembakaran. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Di sini yang pertama ada reaksi penggabungan. Contoh reaksi penggabungan ini ada reaksi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, di sini penggabungan ini dari atom yang tadinya sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan senyawa. Tadinya kan di sini kan 2H2-nya masih sendiri, O2-nya juga masih sendiri. Nah, kita gabungkan nih menjadi 2H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara karena sebelum dan sesudah reaksi jumlah atomnya sudah sama. Nah, selanjutnya ada reaksi pertukaran. Di sini ada reaksi antara Cu ditambah dengan 2AgNO3 menjadi 2Ag ditambah CuNO3 2 kali. Di sini terjadi pertukaran antara atom Cu dengan atom Ag. Makanya disebut sebagai reaksi pertukaran. Selanjutnya itu reaksi penguraian. Nah, reaksi penguraian ini kebalikan dari reaksi penggabungan. Kalau tadi reaksi penggabungan atomnya dari sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan, nah kalau reaksi penguraian nih atomnya tadinya udah jadi senyawa nih. Nah, kita pecah lagi menjadi atom-atom penyusunnya. Jadi kayak tadi nih 2H2O, kita pecah lagi menjadi atom penyusunnya yaitu 2H2 ditambah dengan O2. Jadi kalau tadinya misal-misal kita gabung menjadi satu itu reaksi penggabungan, kalau tadinya sudah gabung kita pisah menjadi
Otomaton penyusunnya itu namanya reaksi penguraian. Nah, selanjutnya ada reaksi metatesis. Nanti ada reaksi 2Kl ditambah dengan Pb menjadi 2KNO3 dengan Pbi. Terus ada reaksi pembakaran, yaitu ada reaksi antara C3H8 ditambah dengan 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Ini reaksi pembakaran propana ya teman-teman. Nah, terus kalau reaksi pembakaran ini 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 reaksinya tetap ya. Mau apapun senyawa di sini, ini belakangnya akan tetap seperti ini. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya jelaskan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya ataupun bagi teman-teman yang melihatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.